Jadi di sini nanti ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan mekanisme pendaftaran atau registrasi ISK. Kemudian nanti yang kedua adalah terkait dengan DKPS. Terkait dengan alur pelaksanaan ISK tadi sudah disampaikan sehingga ini saya lanjut saja. Kemudian ini adalah yang akan saya sampaikan terkait dengan tahapan pengajuan ISK. Jadi mulai dari PS itu eligible atau tidak sampai dokumen itu tersubmit ke Lamdik. Nanti ketika ada proses verifikasi dan kemudian dikembalikan lagi, maka nanti akan kembali ke tahap 4. Jadi tahapan yang pertama adalah data PS eligible di Simalamdik. Jadi di situ di bawahnya ada keterangan akun PMPT. Artinya nanti dari perguruan tinggi Bapak Ibu itu memiliki akun di Simalamdik, bisa login di Simalamdik, kemudian nanti di halaman dashboardnya itu akan muncul data program studi yang eligible. Kalau misalkan program studi itu tidak eligible, maka tidak bisa mengajukan ISK. Jadi sudah ada daftarnya di Simalamdik. Untuk selanjutnya adalah ketika PS tersebut itu eligible, maka penjaminan mutu perguruan tinggi itu dapat mengajukan ISK. Kemudian setelah itu membuat invoice pembayaran, dilanjutkan dengan pembayarannya. Kemudian tahap yang keempat itu adalah unggah dokumen ajuan ISK. Jadi yang mengunggah dokumen ajuan ISK itu adalah program studi. Maka di bawahnya di situ keterangannya adalah akun PS. Kemudian dokumen yang sudah diunggah oleh program studi itu selanjutnya disubmit oleh penjaminan mutu perguruan tinggi kembali. Jadi dari semua alur yang ada di sini itu yang dilakukan oleh program studi itu hanya pada tahap unggah dokumen ajuan ISK. Selain itu yang melakukan adalah penjaminan mutu perguruan tinggi atau akun perguruan tinggi gitu. Untuk detailnya sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti bisa login di Simalamdik menggunakan akun penjaminan mutu perguruan tinggi. Kemudian nanti akan ditampilkan daftar atau data PS yang eligible untuk pengajuan konversi peringkat akreditasi. Kemudian di PS yang eligible tersebut itu di sebelah kanannya akan ada tombol untuk ajukan ISK. Setelah itu akan ditampilkan data terkait dengan program studi tersebut. Jadi akreditasinya apa, kemudian skornya berapa. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan pernyataan persetujuan mengikuti ISK. Karena di ISK ini itu adalah sebuah pilihan Bapak Ibu, jadi tidak menjadi sebuah kewajiban begitu. Kemudian yang dilakukan oleh akun penjaminan mutu tersebut itu adalah mencentang pernyataan persetujuan, kemudian melakukan klik tombol registrasi ISK. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu nanti akan muncul data program studi yang eligible. Jadi kalau di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5. Artinya 5 program studi itu adalah eligible untuk mengajukan ISK. Kemudian di sebelah kanannya itu ada tombol untuk ajukan ISK. Ketika tombol itu diklik maka akan muncul gambar di bawahnya yaitu kaitannya dengan registrasi konversi peringkat akreditasi. Kemudian Bapak Ibu bisa membaca itu dan harus dibaca Bapak Ibu supaya apa misalkan ada yang tidak sesuai atau kemudian setelah membaca itu tidak jadi, maka nanti Bapak Ibu bisa mengacu ke situ. Jadi mohon untuk dibaca. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu yakin untuk mengajukan ISK, maka diberi tanda centang pada apa checkbox saya menyatakan setuju dengan data dan pernyataan di atas dan seterusnya. Kemudian klik tombol di bawahnya itu registrasi ISK. Kemudian setelah ini dilakukan, setelah tombol registrasi itu diklik, artinya Bapak Ibu sudah mengajukan, jadi sudah punya tiket untuk ke ISK. Langkah berikutnya itu adalah membuat invoice pembayaran. Jadi sama juga dengan
ini login menggunakan akun perguruan tinggi juga atau PMPT. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik pada menu akreditasi, kemudian invoice pembayaran, kemudian klik tombol membuat invoice baru. Kalau di sini itu tombolnya yang ada di atas sendiri itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu diklik, maka Bapak Ibu bisa memilih program studi yang akan dibuat invoice-nya. Kemudian otomatis akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nomor NPWP itu sudah muncul, nama nama NPWP juga sudah muncul, kemudian biayanya itu juga sudah muncul. Kemudian selanjutnya tinggal klik tombol membuat invoice baru. Jadi ini adalah proses untuk membuat invoice baru. Setelah membuat invoice baru, maka nanti selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan invoice yang sudah dibuat, Bapak Ibu. Jadi di situ terteranya berapa, maka itu yang Bapak Ibu transfer ke Lamdik gitu. Kemudian selanjutnya setelah membuat invoice baru, maka Bapak Ibu dapat mengunggah dokumen ajuan ISK. Jadi yang mengunggah dokumen ajuan ISK ini itu adalah program studi. Jadi loginnya itu adalah login program studi. Dokumen yang diunggah yang pertama adalah surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah LED. Dan yang ketiga itu adalah DKPS. Jadi ada 3 dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi. Yang kedua adalah LED untuk pembuatan LED sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Joko tadi. Kemudian untuk DKPS itu sudah ada template yang menjadi acuan Bapak Ibu untuk mengisi datanya. Kemudian sebelum Bapak Ibu melakukan unggah dokumen ajuan ISK itu PS terlebih dahulu melengkapi administrasi ISK yang berisi data penanggung jawab dan korespondensi. Jadi ada data-data yang diisikan, itu adalah data yang diisikan itu adalah data yang nantinya akan ketika ada apa-apa yang akan dihubungi oleh Lamdik begitu. Jadi semacam penanggung jawab atau korespondensi begitu. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang atas itu adalah laman pengisian penanggung jawab dan korespondensi. Jadi di situ ada nama, jabatan struktural, kemudian ada email sama nomor HP atau WA. Terus kemudian yang tab berikutnya atau nomor 2 yaitu administrasi ISK itu Bapak Ibu bisa mengunggah surat pengantar pimpinan perguruan tinggi. Jadi formatnya adalah PDF. Jadi ada 3 yang diisi Bapak Ibu. Yang nomor 1 itu kan registrasi ISK, yang kedua itu adalah administrasi ISK, yang ketiga itu adalah LED dan DKPS ISK. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah LED dan DKPS ISK. Bapak Ibu bisa mengunggah laporan evaluasi diri, formatnya juga PDF. Terus kemudian data kinerja program studi atau DKPS di sini Bapak Ibu. Jadi ini diunggah satu persatu tidak apa-apa, diunggah langsung barang keduanya juga tidak apa-apa. Untuk DKPS itu formatnya Excel Bapak Ibu. Jadi di situ mungkin typo di situ ya. Jadi di situ tertulisnya adalah PDF, tapi nanti yang diunggah itu adalah format Excel. Sudah ada template yang tersedia. Kemudian yang menjadi pertanyaan biasanya di mana PS itu mengunduh template yang ada, mengunduhnya adalah di tampilan ini Bapak Ibu. Jadi di bagian unggah LED dan DKPS ini itu ada apa itu? Icon download, di situ ada DKPS ISK 1.0. Jadi Bapak Ibu bisa unduh di sini. Jadi tidak bisa diunduh di websitenya Lamdik, tetapi diunduh di sini karena ketika Bapak Ibu unduh itu di dalam DKPS-nya itu sudah terisi data-data terkait dengan program studi, perguruan tinggi, dan kode untuk ISK-nya. Gitu. Sehingga eh, template ISK yang Bapak Ibu unduh ini itu spesifik untuk prodi tersebut dan tidak bisa digunakan oleh prodi yang lain, begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu setelah diunggah, jadi setelah semuanya ini diunggah, maka berikutnya adalah submit dokumen yang dilakukan oleh penjaminan mutu perguruan tinggi.
Jadi kalau Bapak Ibu itu hanya unggah saja, itu kami menganggap bahwa itu belum disubmit ke Lamdik. Artinya proses itu masih di perguruan tinggi. Jadi pintu terakhirnya itu adalah ketika dokumen itu sudah disubmit oleh penjaminan mutu perguruan tinggi, begitu Bapak Ibu. Kemudian proses selanjutnya setelah disubmit itu akan masuk ke proses verifikasi. Saya kembalikan lagi ke sini ke yang pertama itu. Setelah disubmit itu akan masuk ke proses verifikasi. Ketika misalkan dari hasil proses verifikasi itu ada revisi, maka nanti akan dikembalikan ke tahap 4 yaitu unggah dokumen ajuan ISK. Kemudian disubmit kembali, kemudian diverifikasi kembali. Jadi di 4 dan 5 ini itu bisa berkali-kali begitu. Kalau misalkan sekali submit kemudian sudah oke, maka ya cukup sekali. Tapi kalau misalkan masih ada revisi itu nanti akan masuk ke tahapan unggah kembali, kemudian disubmit kembali seperti itu, Bapak Ibu. Demikian untuk mekanisme pengajuan ISK. Selanjutnya saya ke DKPS. Untuk DKPS saya langsung ke file DKPS-nya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini adalah contoh, ini adalah tampilan dari DKPS-nya. Jadi DKPS untuk ISK ini itu bisa digunakan untuk S1, S2, S3 maupun PPG. Jadi satu file yang sama Bapak Ibu. Cuma nanti di dalamnya itu akan ada bagian-bagian atau sheet yang harus Bapak Ibu isi dan ada yang tidak diisi sesuai dengan jenis programnya. Ketika Bapak Ibu unduh, maka nanti data-data yang seperti ini itu otomatis akan muncul Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah ada, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi yang berwarna kuning yang sekiranya memang mungkin belum benar atau belum lengkap Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kaitannya dengan semester ini Bapak Ibu bisa mengisi dengan kata genap, gasal atau genap, kemudian diikuti dengan tahun akademiknya begitu. Kemudian yang sebagian besar di sini sudah ada isinya. Nanti nama pengusul itu biasanya kosong, kemudian ini nanti bisa diisi, dilengkapi. Kemudian masuk ke daftar tabel. Di sini sudah ada pemetaan Bapak Ibu. Jadi nanti tabelnya ada 11, tetapi dari 11 itu tidak semuanya Bapak Ibu isi. Jadi kalau yang S1 di sini sudah ada keterangannya, berarti di bagian 242.4b sama 2.4c itu Bapak Ibu tidak perlu mengisi karena di sini tandanya silang. Kemudian yang 5.b itu juga tidak perlu diisi. Kalau prodi yang Bapak Ibu ajukan untuk ISK itu adalah S1. Kalau S2 juga sama, di sini sudah ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Jadi yang di situ tanda silang itu berarti Bapak Ibu tidak perlu mengisi pada sheet itu atau tabel itu. Langsung ke tabel yang pertama di sini adalah terkait dengan jumlah mahasiswa aktif pada saat pengajuan Bapak Ibu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu tinggal memilih semesternya itu semester gasal atau genap. Jadi pada saat pengajuan itu semester terakhir yang sudah berjalan itu semester apa? Tinggal diisi saja. Kemudian nanti untuk tahun akademiknya bisa diisi dengan tahun akademik yang pada saat pengajuan tersebut. Kemudian jumlah mahasiswa aktifnya. Jadi jumlah mahasiswanya itu berapa? Kemudian yang berikutnya itu adalah jumlah mahasiswa aktif di PDDikti. Jadi ini sebagai pembanding saja Bapak Ibu. Tapi nanti yang kami gunakan di dalam perhitungan nanti itu adalah jumlah mahasiswa aktif yang Bapak Ibu isikan. Idealnya memang jumlah mahasiswa aktif yang Bapak Ibu isikan di kolom 4 ini dengan yang ada di kolom 5 itu sama karena setiap mahasiswa itu kan pasti disinkronisasikan dengan PDDikti begitu. Jadi ini simpel tinggal mengisi jumlah, memilih apa semesternya, kemudian mengisi tahun akademiknya, mengisi jumlahnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan 2.1, 2.2, 2.3 sama 2.4 sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuman 2.4-nya di sini kan ada beberapa. Ini terkait dengan karya inovatif mahasiswa dan atau publikasi. Jadi
Yang Bapak Ibu isikan nanti itu di 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 itu akan dijumlahkan semua. Dan yang dihitung itu adalah jumlah mahasiswanya, bukan jumlah karyanya, Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan ada satu karya, kemudian itu di dalam karya itu tertulis misalkan 2 mahasiswa, maka itu bisa digunakan oleh 2 mahasiswa. Artinya NIM dan nama mahasiswanya itu eh, bisa muncul 2, tetapi judulnya itu sama. Karena memang misalkan eh, memang itu digunakan oleh 2 mahasiswa begitu. Kemudian terkait dengan ini juga bahwa ini tidak mesti full mahasiswa Bapak Ibu. Jadi bisa mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen. Artinya selama di situ ada identitas mahasiswanya atau nama mahasiswanya, maka Bapak Ibu bisa mengisinya begitu. Yang pertama adalah kaitannya dengan hak kekayaan intelektual bisa dalam bentuk paten, paten sederhana atau hak cipta. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan di sini nanti NIM-nya berapa, namanya siapa, kemudian judul karyanya apa, kemudian tanggalnya apa, dan di sini adalah buktinya. Jadi nomor patennya ditautkan dengan buktinya. Biasanya nomor paten atau nomor apa ya, pengakuan itu dikeluarkan oleh Kemenkumham biasanya seperti itu. Jadi nanti bisa diisikan di sini, kemudian ditautkan dengan dokumennya, Bapak Ibu, nggih. Supaya nanti ketika dari asesor itu melakukan pengecekan itu bisa langsung cek di dokumennya begitu. Dan seterusnya di sini ada sebanyak berapa ini? 200. Jadi ada 200, saya kira ini sudah mencukupi karena kan datanya nanti itu kan tidak hanya ini. Jadi kalau misalkan di bagian satu ini terkait dengan hak kekayaan intelektual ini itu misalkan hanya punya 10, tetapi di 2.2 ini punya banyak, itu nanti juga boleh. Artinya akan terakumulasi semua Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah buku ber-ISBN atau book chapter. Pada buku ber-ISBN nanti tinggal diisikan saja, sama juga cara mengisinya. Jadi NIM, nama, kemudian judulnya, kemudian keterangannya atau nomor ISBN-nya. Jadi diusahakan begini Bapak Ibu, ketika misalkan nama mahasiswa itu misalkan sudah muncul di bagian satu kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, kemudian mahasiswa itu punya juga misalkan buku ber-ISBN atau book chapter, maka dipilih salah satu saja Bapak Ibu, tidak perlu dituliskan dua-duanya. Jadi karena ketika Bapak Ibu mengisi misalkan dua-duanya atau misalkan nanti mahasiswa tersebut itu punya 4 jenis yang diminta, itu nanti tetap akan dihitung satu. Karena yang dihitung itu adalah bukan karyanya tetapi mahasiswa yang memiliki karya begitu. Jadi ini tinggal diisi sama seperti sebelumnya terus sampai ke bawah. Kemudian yang ketiga ini itu adalah terkait dengan karya seni yang dipamerkan atau dipagelarkan. Jadi ini biasanya digunakan untuk program studi yang berkaitan dengan seni atau mungkin yang di situ intinya ada pagelaran begitu Bapak Ibu. Kemudian yang 24 ini itu memang dibuat beda-beda karena memang persyaratannya berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau prodi Bapak Ibu itu adalah S1 yang akan diajukan ISK, maka Bapak Ibu mengisi pada bagian yang 2.4a. Di sini sudah ada keterangan diisi oleh pengusul dari program studi pada program sarjana. Jadi ketika sudah ngisi kalau S1 maka yang diisi hanya ini. Yang 24B sama 24C ini itu tidak perlu diisi. Karena yang 2.4B sama 2.4C ini itu untuk program studi pada program magister dan doktor. Jadi kalau sarjana ya hanya mengisi yang di sini. Kemudian lanjut ke Oh ya, kaitannya dengan publikasi nanti juga sama nama, NIM nama, kemudian artikel, kemudian di sini adalah keterangan jurnalnya, peringkatnya di sini bisa dipilih mulai dari seperti ini Bapak Ibu, terus kemudian
tanggal terbitnya, terus kemudian di sini tautannya. Jadi tautan ini mohon ditautkan langsung ke di mana di mana artikel itu dipublikasikan begitu, supaya nanti asesor itu dengan mudah bisa melakukan pengecekan terkait dengan peringkat akreditasi Sintanya misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang S2 sama S3 sama cara mengisinya, cuman bedanya adalah di sininya saja Bapak Ibu. Kalau yang ini kan minimal Sinta 2 sehingga pilihannya itu adalah hanya sampai di Sinta 2. Selanjutnya adalah mengisi pada data dosen tetap perguruan tinggi. Jadi ini nanti tinggal Bapak Ibu diisi dengan nama DTPS-nya, kemudian mohon ditautkan dengan data yang ada di PD Dikti, sehingga nanti ketika Bapak Ibu asesor ngecek itu tinggal klik, kemudian nanti akan langsung terlihat data yang diisikan ini di PD Dikti. Jadi di sini sudah ada keterangan diisi dengan nama dosen tetap yang mengajar di BS, kemudian yang diakreditasi pada saat TS dan tautkan dengan data PD Dikti. Jadi nanti mohon di sini ditautkan dengan data PD Dikti. Kemudian untuk yang ini tinggal diisi saja Bapak Ibu. Kemudian yang pendidikan pasca sarjana di sini itu diisi dengan magisternya itu prodinya apa, kalau doktor itu prodinya apa. Jadi diisi dengan nama program studinya. Bukan dicentang atau apa, tapi di sini diisi dengan nama program studinya. Terus kemudian bidang keahlian di sini itu diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca dan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu dosen yang diisikan di sini. Baris, liran di kecil kasat mau. Kemudian jabatan akademik tinggal dipilih, kemudian sertifikat pendidik profesional diisi dengan nomor Serdos, kemudian di sini mata kuliah yang diampu pada PS yang diakreditasi itu diisi dengan eh, Bapak Ibu dosen yang Bapak Ibu isikan ini itu pernah mengampu mata kuliah apa saja di PS itu. Tentunya isiannya adalah lebih dari satu, maka nanti Bapak Ibu bisa dipisah dengan koma atau titik koma. Jadi tidak perlu ditulis di bawahnya Bapak Ibu, tapi tetap dalam satu sel itu, tapi dipisah koma atau titik koma boleh. Kemudian yang kolom 11 ini, itu adalah mata kuliah yang diampu pada PS yang lain. Begitu. Dan ini nanti tinggal Bapak Ibu isi sesuai dengan data DTPS yang Bapak Ibu ajukan. Selanjutnya yang keempat itu adalah terkait dengan mata kuliah. Ini juga tinggal diisi saja untuk semesternya, kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah. Jadi ini adalah mata kuliah yang aktif berjalan pada kurikulum yang aktif berjalan Bapak Ibu. Kemudian yang di sini nanti tautan dokumen RPS sama tautan dokumen CPL ini harus ditautkan dengan dokumennya. Karena ini nanti menjadi salah satu penghitung pada syarat perlu kaitannya dengan kurikulum atau asesmen pencapaian CPL. Jadi khususnya yang di kolom 10 ini itu nanti mohon ditautkan dengan file dokumen asesmen ketercapaian CPL. Kemudian kalau itu mata kuliah inti, mata kuliah kompetensi inti, maka Bapak Ibu bisa memberikan centang di sini. Pilihan centang. Kalau memang itu mata kuliah umum di perguruan tinggi, maka tidak perlu dicentang. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan isiannya adalah kaitannya dengan publikasi DTPS. Di publikasi DTPS ini itu yang diminta itu adalah jumlah dosen yang memiliki publikasi Bapak Ibu. Jadi bukan publikasinya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di syarat perlunya. Jadi di sini publikasi DTPS pada jurnal nasional minimal Sinta 4 dan atau internasional bereputasi itu untuk program sarjana. Jadi 5.A ini itu untuk program sarjana. Kemudian untuk yang 5.B di sini itu untuk program magister, doktor, dan PPG. Jadi ini dipilih salah satu sesuai dengan jenis ajuannya Bapak Ibu. Kalau misalkan yang Bapak Ibu ajukan itu program sarjana, maka yang Bapak Ibu isi itu adalah yang di sheet 5.A ini. Nanti diisi dengan nama dosennya. Nama dosennya ini itu sesuai dengan yang Bapak Ibu isikan pada sheet 3 tadi. Jadi tinggal dipilih nanti, kemudian nanti ini judulnya,
kemudian judul ini ditautkan ke artikelnya, kemudian nama penulis ini ditulis dengan semua nama penulisnya. Jadi biasanya kan dalam artikel itu kan ada beberapa penulis, maka dituliskan semuanya. Kemudian di sini Bapak Ibu yang Anda tuliskan di sini, nama dosen yang dituliskan di sini itu apakah sebagai penulis pertama atau koresponden autor. Jadi kalau misalkan beliaunya sebagai penulis pertama, maka Bapak Ibu bisa memilih sebagai penulis pertama. Kalau sebagai koresponden autor, maka dipilih dengan koresponden autor. Tapi kalau tidak keduanya, ya maka tidak perlu diisi di sini, Bapak Ibu. Dan ketika tidak diisi di sini, misalkan, maka ini tidak diakui karena di syarat perlunya itu adalah sebagai penulis pertama dan atau koresponden autor. Jadi dipastikan bahwa yang diisikan di sini itu adalah sebagai penulis pertama atau koresponden autor. Kemudian jenis jurnalnya di sini pilihan internasional atau nasional. Jadi kalau Sinta itu nasional, kemudian kalau Scopus dan lain-lain itu adalah internasional. Kemudian ini adalah peringkatnya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di sini peringkatnya. Kemudian yang terakhir ini itu adalah tanggal terbitnya. Mohon yang di ini Bapak Ibu di judul artikelnya ini itu juga sama seperti yang di mahasiswa tadi itu ditautkan dengan artikelnya di jurnal yang mempublikasikan begitu supaya memudahkan asesor ketika melakukan pengecekan. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Prof. Ivan. Terima kasih.